Haleluya, Salam. Pesan awal tahun ini agar kita semua gandeng tangan, bertungkus lumus dan serius untuk membawa berita gembira, sukacita Kristus, agar seluruh manusia memperoleh ketenangan, hidup toleransi dan damai, bahkan dia mampu mengatur dengan ketenangan hati dan jiwanya itu ekonomi, kemajuan, dan usahanya ke depan ini diberkati dan lebih hebat lagi. Itu sebabnya kita harus meninggalkan pemahaman yang kuno, pemahaman yang menutup otak, hati, pikiran, dan mata manusia, sehingga telinganya tidak mendengar bagaimana mereka harus keluar dari kegelapannya itu dan harus sadar bahwa itu gelap dan datang kepada Kristus Yesus. Kita semua sebagai pemberita Injil ini nggak boleh main-main, saudara-saudara. Karena kenapa? Ini orang-orang yang kampanye kegelapan dan ajaran kegelapan itu terus, bahkan searah, secepat kita memberitakan kebenaran sama dengan mereka juga, dengan berbagai macam. Tetapi 2025 kita harus memenangkan jiwa minimal 5 juta orang di satu negara. Apalagi di Indonesia ini cukup untuk memperoleh target 5 juta itu 2025. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana seperti orang seperti Donditan? Kita lihat dulu ininya, ya. Ada nggak budafobia? Tapi sebenarnya di Kristen juga kan sebenarnya banyak masalah juga ya. Salah satunya di dalam organisasi kan juga sebenarnya cukup banyak masalah juga, bukan tanpa celah ya. Semua punya masalah semua ya kalau menurutku ya. Itu masalah manajemen, ya, masalah organisasi, masalah institusi, tapi bukan masalah di ajaran. Semua agama pasti ada masalah seperti itu ada. Kalau mau bicara denominasi di Kristen jauh lebih banyak daripada Muslim. Iya, oke. Tapi bukan itu sebenarnya poinnya. Kenapa Islam kok yang paling banyak? Kenapa? Nah, karena Islam itu adalah orang-orang yang ingin menegakkan moral atau akhlaknya. Contoh, LGBT sangat ditolak sama Islam, ya kan, kayak gitu-gitulah. Kita tahu lah di dalam masyarakat kan ini ada racun-racun di dalam masyarakat, judi, LGBT, minuman keras, apalagi narkoba, free sex. Ini kan apa namanya dibilang penyakit masyarakat. Ini semua kan ditolak sama Islam. Islam tidak kasih toleran yang begini gitu. Oke. Moral, akhlak memang bisa. Kebenaran ajaran itu lebih penting daripada sekedar membicarakan masalah moral kayak begitu. Nanti saya akan jawab lebih khusus. Tetapi apa yang Anda bicarakan dan kenyataan sosial yang terjadi di negara-negara yang beragama mayoritas seperti itu tidak mampu keluar dari masalah itu. Tetapi masalah utamanya adalah pertentangan sebuah keyakinan antara satu golongan satu dengan golongan yang lain sesama agama. Belum Anda berbicara tentang permusuhan antara agama kamu dengan kekristenan. Dan itu berjalan terus sampai hari ini. Dan kamu adalah tukang kampanye agama kegelapan itu. Dengan berbagai macam cara kamu pandai menyembunyikan kukumu itu. Bahkan yang ditanya oleh penanya tadi, kebingungan masalahnya. Seolah-olah pendapat kamu yang benar.
Tapi kita tinggalkan, bukan ini yang kita bahas. Untuk tahun depan ini bagaimana semua orang Kristen secara bersama-sama, suka tidak suka, baik tidak baik waktunya, harus berjalan bersama, memberikan contoh teladan, agar mereka keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Saudara, saya akan menyampaikan satu tokoh yang telah datang dari negara Inggris untuk Afrika, sehingga banyaknya orang Afrika, bangsa itu, terima Yesus Kristus menjadi orang Kristen karena salah satunya adalah hamba Tuhan, yaitu David Livingstone. Dia hidup 1813 sampai 1873. Berarti 60 tahun dia meninggal dunia. Saya masih lumayan, umur 60 tahun, jadi sudah lewat November, Desember. Sudah lewat 2 bulan. 60 tahun 2 bulan umur saya. Masih lumayan, tetapi saya masih negosiasi kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan lagi minimal 10 tahun Tuhan, untuk saya hidup agar menjadi pemberita Injil ke depan. Saudara, David Livingstone ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Ayat emasnya itu adalah Matius 10 ayat 37. Bunyinya begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu ayat yang pertama yang dijadikan ayat emas bagi David Livingstone, walaupun dia punya anak 6 orang. Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dua ayat ini adalah ayat emasnya yang disampaikan oleh David Livingstone kepada orang-orang yang dia datangi di Afrika. David Livingstone adalah seorang pekabar Injil di Afrika yang terkenal. Semula Livingstone berencana untuk mengikuti program misi dari Perserikatan Misionaris London Missionary Society, untuk menjadi misionaris ke China. Tetapi ada kesulitan dalam penerimaan dirinya sehingga ia harus menunggu beberapa waktu untuk berangkat. Setelah izin keluar, ternyata telah pecah perang candu di China sehingga pengiriman misionaris dibatalkan. Livingstone tetap bertekad untuk pergi menjadi misionaris sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Afrika. Ia bergabung dengan timnya Robert Moffat pada tahun 1841. Robert Moffat telah lebih dulu menjadi misionaris di Afrika Selatan. Jadi orang-orang yang telah memberikan dirinya hanya untuk memberitakan Injil ke Afrika. Sekarang sekolah STT di Indonesia tidak terhitung lagi. Di Jogja, di Solo, di mana-mana, di Surabaya, di Makassar, apalagi di Toraja, di Manado, di Medan, bahkan di Nias, di Jakarta, banyak sekali sekolah STT, tetapi progresnya itu tidak kelihatan.
Oleh karena itu, saudara-saudara, segera menghindar dari kota besar, masuk ke pedalaman, masuk ke daerah-daerah terpencil untuk menjadi misionaris di sana dengan cara apapun dan hidup bersama masyarakat di sana. Hanya boleh beberapa orang seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim itu memang diperlukan untuk tidak masuk ke pedalaman, tetapi harus berada di satu tempat tertentu untuk memompa semangat para penginjil ini berani menjadi pemberita firman sampai ke desa-desa. Saudara, sebenarnya David Livingstone tidak puas dengan metode yang statis, yakni hanya menetap di satu tempat dan mengurus satu gereja saja. Ia menginginkan lebih banyak orang Afrika dapat menjadi Kristen. Karena itu ia bergabung dengan misionaris lain dan melakukan perjalanan ke daerah-daerah pedalaman Afrika hampir sepanjang hidupnya. Kecuali waktu dia ada di London, di Inggris. Dia banyak belajar di sana sebagai persiapan dirinya untuk menguasai pengajaran-pengajaran Lutheran di sana, sehingga ketika dia masuk ke sana itu luar biasa. Siapakah di antaramu yang akan diutus oleh Tuhan? Berikan hidupmu, berikan hatimu untuk masuk dan menjadi pemberita ke pedalaman, saudara-saudara. Berikan hidupmu untuk Tuhan Yesus Kristus seperti David Livingstone. Dan bayangkan, David pernah 6 tahun tidak diketahui dia berada di mana. Dia masuk ke pedalaman-pedalaman. Dicari-cari oleh banyak teman-temannya di manakah David Livingstone. 6 tahun kemudian baru ketemu dengan David Livingstone dan memuji dia. Engkau luar biasa karena benua Afrika ini telah banyak menerima Yesus Kristus karena jasamu. Dan seperti Paulus, engkau luar biasa. Tetapi apa jawab David Livingstone? Setelah menghilang 6 tahun, dia bilang, saya belum berbuat apa-apa. Dengan kerendahan hati dia menjawab seperti itu. Siapakah di antara Anda yang memberikan diri untuk menjadi pemberita Injil Indonesian for Christ? Kita doakan bersama agar muncul para penginjil ini dari STT, sekolah-sekolah teologi, untuk menjadi pemberita Injil dan jangan pindah ke lain hati. Tuhan Yesus memberkati.